Halo semua, selamat datang di Scratch Ink Story. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang lagi nonton video ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang cewek SMA yang ngebucin sama cowok demit. Kisah ini memang sudah agak lama, terjadi sekitar tahun 2012-2013, tepatnya di Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, sebelum bercerita jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Atau kalau menurut kalian cerita ini bagus, silahkan di share biar yang lain juga tahu. Sebut saja namanya Kembang. Pagi itu di hari Minggu, dia diajak oleh dua orang temannya ke sebuah bukit. Hanya butuh waktu kurang dari sejam, mereka bertiga pun sampai di tempat yang dituju. Dari bukit itu, mereka bisa melihat pemandangan yang indah, pohon pinus, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di mana-mana. Setelah puas berkeliling dan berfoto-foto, mereka akhirnya beristirahat. Tapi, karena Kembang masih ingin berkeliling dan mengeksplor area bukit itu, dia pun berjalan-jalan sendirian sambil membawa kameranya. Saat sedang asik mengambil foto, ia dikejutkan oleh seseorang yang tidak jauh darinya. Orang itu terlihat sedang duduk sendirian di bawah sebuah pohon yang besar. Merasa tak enak jika diam saja, Kembang pun mencoba menyapanya. Saat disapa, orang itu segera menoleh dan tersenyum ramah. Saat melihat wajah orang itu, Kembang sempat tertegun. Ternyata dia sangat tampan. Dilihat dari penampilan, sepertinya umurnya sepantaran dengannya. Merasa beruntung, Kembang pun mengajaknya berbasa-basi. Ternyata cowok itu mudah sekali akrab dengannya. Akhirnya mereka pun berkenalan. Cowok itu mengaku bernama Valdi dan rumahnya tidak jauh dari sini. Meskipun terlihat ganteng, ada yang aneh dengan cowok itu. Rupanya dia membawa boneka. Kembang gak habis pikir, kenapa ada cowok membawa boneka di tempat seperti ini. Untung ganteng, jadi kesannya romantis imut gimana gitu. Belum lama mereka berbincang, teman-temannya memanggil Kembang untuk segera kembali. Mereka pun akhirnya harus berpisah. Namun, sebelum Kembang pergi, si Valdi memberikan bonekanya. Katanya buat kenang-kenangan. Bahkan, mereka sempat bertukar nomor HP. Dan saat melihat Kembang kembali sambil membawa sebuah boneka, teman-temannya pun terkejut. Akhirnya Kembang menjelaskan tentang pertemuannya dengan cowok tampan bernama Valdi. 3 hari setelah pertemuan itu, hari-hari masih berjalan seperti biasa. Hanya saja Kembang terlihat lebih bahagia. Kini akhirnya dia punya gebetan yang mau SMS dan teleponan setiap hari. Tak hanya itu, Valdi bahkan mulai sering menemuinya. Cara Valdi muncul juga selalu mendadak. Dia bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Paling sering, dia muncul di belakang rumah dan mengetuk-ngetuk jendela kamar Kembang. Karena kemunculannya yang sering itu, Kembang menduga kalau rumah Valdi itu pasti dekat. Hanya saja, Valdi belum mau menunjukkannya. Katanya sih masih rahasia. Sebulan kemudian, mereka memutuskan untuk jadian. Kembang pun berencana memperkenalkan Valdi ke orang tua dan teman-temannya. Namun Valdi menolak. Dia beralasan masih malu. Mungkin lain kali saja. Tak kehabisan akal, Kembang mencoba memotret Valdi. Namun lagi-lagi Valdi tidak mau. Ya, sejak pertama bertemu, dia memang tidak pernah mau difoto sih. Mengetahui sifat Valdi yang tidak seperti orang lain, Kembang jadi merasa jangan-jangan Valdi tidak serius. Akhirnya dia ngambek dan mengabaikan setiap SMS dan telepon dari Valdi. Bahkan ketika Valdi muncul dan meminta maaf atas sifatnya, Kembang tetap tidak peduli.
Yang Kembang inginkan, Valdi mau dan berani memperkenalkan dan menunjukkan dirinya di hadapan orang tua juga teman-temannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, akhirnya Valdi berhenti menghubungi Kembang. Pikir Kembang, mungkin dia marah atau malah sedang mempersiapkan diri untuk memperkenalkan dirinya ke orang lain. Mengetahui keadaan anaknya yang seperti itu, ayah Kembang pun khawatir. Terlebih, Kembang mulai sering menyebut-nyebut nama Valdi dan berbicara dengan boneka. Tak mau tinggal diam, ayahnya mencoba mencari tahu siapa itu Valdi. Dua teman Kembang yang paling dekat pun mengaku tidak pernah melihat Valdi. Bahkan sejujurnya mereka tidak tahu. Bahkan tetangga pun tidak pernah melihat ada seseorang atau cowok yang terlihat datang untuk menemui Kembang. Dari keterangan itu, orang tua Kembang semakin yakin ada yang tidak beres. Terlebih saat ada tetangga lain yang bilang pernah melihat Kembang berbicara sendiri. Hal itu semakin meyakinkan orang tua Kembang bahwa Valdi jangan-jangan hanya imajinasi anaknya, atau bahkan dia itu demit yang mencoba mengganggu. Tak mau mengulur waktu, ayah Kembang langsung memanggil Pak Damar, tokoh spiritual yang ada di kampungnya. Dan anehnya, saat melihat Pak Damar, Kembang terlihat ketakutan. Dia berusaha lari, namun orang-orang yang ada di sekitar tempat itu langsung menahannya. Kata Pak Damar, ada jin jahat yang sedang menempel di Kembang. Kemungkinan disebabkan oleh boneka yang dia bawa dari bukit. Maka Pak Damar pun memerintahkan rekannya untuk langsung membakar boneka itu sekarang juga. Ketika boneka itu mulai terbakar, Valdi akhirnya datang. Dia hanya berdiri di depan pintu dan memandang Kembang dengan tatapan kosong. Kembang menyuruhnya masuk dan berkenalan dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi di situ tidak ada yang bisa melihat kecuali Pak Damar. Hanya saja bukan sosok cowok ganteng yang dilihat oleh Pak Damar, melainkan sosok tinggi besar, bermata merah, dan berkaki satu. Sosok itu berusaha masuk kamar untuk merasuki tubuh Kembang yang mulai hilang kesadaran. Namun, Pak Damar berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Tanpa perlawanan yang berarti, sosok itu pun akhirnya pergi. Pak Damar dan rekannya segera menetralisir Kembang yang masih ditempeli oleh aura negatif. Sementara itu, teman-teman Kembang yang masih penasaran mencoba membuka HP Kembang. Ternyata ada banyak sekali kotak keluar atas nama Valdi yang tidak pernah terkirim sama sekali. Dan setelah kejadian itu, Valdi akhirnya sudah tidak pernah muncul lagi. Perilaku Kembang yang sempat aneh selama berhubungan dengan Valdi sedikit demi sedikit mulai membaik. Akhirnya kisah cinta dua sejoli berbeda spesies dan alam ini pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga kita dilindungi dan dijauhkan dari godaan dan tipu daya makhluk astral yang gak jelas maunya itu.